Oke. Anda sekarang ini enggak lagi teler ya? Kalau lagi teler, saya mana mungkin bisa ngobrol dengan Soalnya ngomongnya lagi kayak orang teler. Karena kamu mengatakan bahwa yang benar itu bukan al-a'la tapi al-a'la. Saya tanya, apa arti al-a'la? Ya sekarang saya mau menanya kamu kembali, Allah itu apa artinya? Nabi Muhammad kan tidak manusia. Yang bikin Muhammad lupa siapa? Hah? Yang bikin Muhammad lupa siapa? Ya Allah. Terus ngapain Allah nurunkan ayatnya? Oke, apa tujuan Allah menurunkan ayat kepada Muhammad lalu Allah sendiri membuat Muhammad lupa ayat itu? Apa tujuannya? Coba. Ya tujuannya ya untuk disampaikan itu. Apa yang mau disampaikan orang Muhammad lupa kok gimana? Orang ingat. Gimana nih orang ini? Dan berdoa masuk surga itu gimana Kenapa caranya? kamu kesurupan dan kejang-kejang? Iya, aku pengen nunjukkan sama kau kalau misalkan bersujud dan berdoa itu adalah doa yang paling benar. Doa yang paling kata siapa? Siapa bilang berdoa itu harus bersujud? Nggak sujud juga nggak masalah. Yesus masuk surga gara-gara dia bersujud dan berdoa. Di mana dalilnya Yesus masuk surga gara-gara bersujud? Di mana? Di mana dalilnya Yesus masuk surga gara-gara bersujud? Di mana? Lah, ya kali itu kan di taman jasmani ngapain? Mana dalilnya Yesus bersujud terus masuk surga mana? Mulai buka kacamata. Kenapa harus buka kacamata? Biar ngapa buka kacamata? Biar jelas nah orangnya. Yang perlu jelas tuh ini yang perlu jelas. Ya, Kalau ya, saya mau. hiraukan saja. Enggak, mau nengok kacamata yang bentar. Buka. Oh, mau nengok kacamata. Mau saya dekatkan Buka, kacamatanya dibuka. sebentar. Oke, baik. Kita cariin orang Islam yang masih bisa berargumen karena udah pada keok semua. Ngomong saja sudah pada nggak bisa. Nah, kali ini kita mau bahas apa, teman-teman? Kali ini kita akan bahas mengenai tema ini. Mengenai Allah main lupa-lupaan. Apa itu Bang Allah main lupa-lupaan? Kayaknya seru ini. Ayo silakan, yuk ya. Yang muslim-muslim, nah ini. Allah menurunkan ayat, lalu Allah membuat Muhammad lupa ayatnya. Jadinya ini seperti lagu kuburan ini. Lupa lagi ayatnya. Ada. Yuk. Jadi memang agak nabinya Tuhannya agak lain ya. Oke. Bang, kenapa Bang kok Anda bilang agak lain begitu? Kenapa sih? Ya karena mereka nempel-nempelin nabinya sama Tuhannya ke Injil dan Taurat. Itu. Ketika dia menempel-nempelkan imannya ke dalam Bible kita, ke dalam iman kita, maka menurut perspektif Bible, menurut perspektif Injil dan Taurat, Muhammad dan Allah agak lain. Menurut perspektif Taurat dan Bible, begitu. Yuk, silakan. Jika Anda seorang Muslim, ajukan permintaan naik, kita diskusi dengan baik. Yuk, silakan. Oke, ada Febri Pet. Selamat pagi menjelang siang, Febri Pet. Ya, selamat pagi menjelang siang, Bang. Ya, Muslim? Muslim, Bang. Muslim. Silakan, nyalakan kamera. Ya, ini yang dibahas tentang ayat apa, Bang, yang dilupakan? Ya, kameranya dinyalakan dulu. Ini, makanya saya tunjukkan, tenang, sabar. Tahan diri. Nyalakan kamera dulu. Saya undang dari sini. Sudah? Kita akan membahas nih mengenai Allah dan Muhammad main lupa-lupaan. Oke. Ya, saya konfirmasi dulu ya, karena tadi kan belum menyalakan kamera. Jadi saya konfirmasi sekali lagi nih. Bang Febri ini Muslim. Dari wajah-wajahnya Bang Febri ini nampak bahwa Bang Febri ini adalah seorang Muslim yang hanya di KTP saja. Betul?
Betul? Enggak betul. Salah. Berarti Anda mempelajari agama Islam. Ya, saya belajar agama Islam. Oh, belajar agama Islam. Jadi begini Bang Febri, sebelum kita lanjutkan, saya punya satu slogan yang cetar membahana. Alasan seseorang masih Islam adalah karena dia tidak mempelajari agama Islam. Jika Anda mempelajari agama Islam, maka mustahil Anda masih Islam. Tidak percaya dengan slogan itu? Gimana bang? Jika saya mempelajari agama Islam? Lemot. Saya ulangin. Alasan Anda masih Islam atau alasan Anda itu sekarang jadi orang Islam itu karena Anda tidak mempelajari agama Islam. Seandainya Anda mempelajari agama Islam, besok pagi Anda bangun bukan jadi orang Islam lagi. Loh, nggak percaya. Mau kita buktikan? Slogan Anda ini apa? Kayak orang agi teler. Tuh, Ngomongnya kayak baik. Kita buktikan ya. Gimana? Oke. Anda sekarang ini enggak lagi teler ya? Kalau lagi teler, saya mana mungkin bisa ngobrol dengan Soalnya ngomongnya lagi kayak orang teler. Baik. Terus. Jadi begini, Febri. Ya. Di dalam Al-Quran, adakah Allah itu mengatakan kepada Muhammad bahwa Quran itu dibacakan kepadanya supaya Muhammad tidak lupa? Tidak ada. Pantesan Anda masih Islam. Saya tunjukkan ayatnya. Kalau ada, berarti yaitu alasannya tadi. Anda masih Islam itu karena Anda tidak tahu. Nih, saya tunjukkan. Di dalam surat Al-A'la, ayat yang ke-6. Saya bukakan ya. Al-A'la. Ayat terus. Oh, surat Al-A'la nggak tahu. Jadi kamu tidak tahu ada surat Al-A'la? Ya, terus bacain. Oh, tidak tahu. Makanya saya bilang teman, nama surah saja dia tidak tahu. Aduh, baik saya balikan. Inilah teman-teman. Makanya tadi saya bilang Anda itu Islam karena Anda nggak ngerti ajaran agama Islam. Anda yang kurang memahami tentang Islam. Oh, buktinya surat Al-A'la aja Anda kaget. Surat apa? Coba apa isi Jadi menurutmu nggak ada surat Al-A'la? Ya apa isi surat Al-A'la itu coba? Nih, saya tunjukin surat Al-A'la. Aduh, sungguh kamu nekat yang nyata. Oke, baik. Ini itu bukan surat Al-A'la, Bang. Itu surat Al-A'la. Iya, sama surat Al-A'la. Allah itu dengan Al-A'la itu beda, Bang. Ya itu masalah kamu sok-sok ngarap aja. Itu masalah sok-sok ngarap. Oh, baiklah, baik. Dia mau ngarap-ngarapan sama saya. Itu udah jelas Allah. Bego. Dengar. Sudah? Bicaranya sudah? Apa? Mau ngomong apa? Baik. Kamu ngomong tentang surat aja tidak tahu. Baik. Allah itu Sudah beda. tenang? Sudah tenang? Enggak, saya nggak bisa tenang Baik. kalau Anda menyimpangkan isi nama surat itu. Baik. Sudah bisa saya bicara sekarang? Apanya? Jawab pertanyaan saya. Baik, Itu saya tanggapi. Bisa saya tanggapi. Baik. Nah, Tadi ya, saya ngomong, saya kalau- ngomong surat Al-A'la, dia salahin saya. Iya, Iya. kamu salah. 100% kamu salah. Tenang. Ya, Saya gimana? tadi bilang surat Al-A'la, kemudian dia salahin saya. Bukan Al-A'la, Al-A'la. Saya ditertawakan. Ngomong aja kamu nggak bisa. Oke, baik. Karena Ngomong kamu aja, congormu aja, Oke, baik. Congormu aja ngomong nggak tahu. Baik, Menyebut baik. satu Sudah? surat aja tidak tahu. Baik, Gimana sudah. kamu mau Oke, jadi- baik. Karena kamu mengatakan bahwa yang benar itu bukan Al-A'la tapi Al-A'la, saya tanya, apa arti Al-A'la? Ya sekarang saya mau menanya kamu kembali Allah itu apa artinya? Menceret Ngomong. gayamu Al-A'la.
Coba kamu baca. Coba kamu baca. Walaupun kamu bacanya Allah, artinya apa? Nah. Ya sekarang saya juga mau tanya kamu, Allah itu apa? Tidak tahu artinya. Sekarang saya juga Allah itu artinya Sama apa? aja Tuhan kamu nggak ngerti artinya. Allah itu apa? Tuhan kamu Allah. Nah itu artinya. Gimana Sekarang Anda semua ini? juga tanya dengan kamu. Sekarang kita ke materi lagi. Oke, materi. Jawab dulu pertanyaan saya. Allah itu apa artinya? Loh, sama saja nggak ada artinya. Mau Allah nggak ada artinya. Kamu memanggil nama Tuhan kamu saja. Allah. Kami mawon bahasa Jermannya. Kalau kamu tidak. Oke, coba Anda baca sekarang. Sekarang Anda baca ini. Enggak. Bahasa Jerman dengan bahasa Arab itu beda. Enggak bisa. Sebentar. Kami akan membacakan. Bahasa Jerman dan bahasa Arab udah itu takut. beda. Jangan Udah takut. bahasa Arab dan Tadi kamu bilang bahwasanya Allah tidak pernah bilang kepada Muhammad dibacakan Quran biar Muhammad tidak lupa. Itu jangan bahas masalah itu dulu. Ini kamu Allah itu apa artinya? Dia kabur. Ya udah. Tadi kan al-ala salah. Yang benar al-a'la. Ya udah apa artinya al-a'la? Al-a'la apa artinya? Saya mau bertanya juga dengan kamu, Allah itu apa artinya? Jangan Ya sama-sama nggak ada artinya kok gimana? Kenapa kamu ngomong? Ya udah sekarang ke inti gimana? Sanggup ke inti? Enggak. Tidak berani. Makanya, oke, kita balikan lagi nih ya. Jadi tadi kan sudah saya bilang sama kamu. Apakah kamu tidak tahu bahwa di dalam Quran ada Allah mengatakan kepada Muhammad dibacakan Quran supaya kamu tidak lupa. Kamu bilang nggak ada, ternyata ada. Gimana? Apa yang ada? Nah, dari tadi Anda tidak nyimak atau bagaimana sih? Bukan, kamu asal itu. Kalau kamu ngomong itu asal berbunyi saja. Kamu menyebut kitab-kitab kami, kamu menyimpangkan. Tidak bisa. Kamu berdiskusi dengan. Saya balik dulu kamera saya. Pakai teori saja. Kamu kebanyakan pakai teori. Tidak bisa pakai data yang benar. Tadi kita bahas apa? Ya kamu bahas apa? Tadi saya tanya sama kamu, adakah di dalam Al-Quran bahwa dibacakan Quran kepada Muhammad supaya Muhammad tidak lupa? Kamu bilang tidak ada, betul? Tidak ada. Oke, kalau saya tunjukkan ada gimana? Ya surat apa yang ada? Baik, kita balikkan. Kita balikkan bahwa ayat itu ada. Saya balik kamera saya. Data kamu nggak valid. Loh, ini dalam surat Al-A'la ini tadi apa? Kabur. Kabur dia saudara-saudara. Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Jadi teman-teman tema kita kali ini itu agak sedikit seru. Karena Allah dan Muhammad tuh main lupa-lupaan. Yuk silakan yuk. Ini dari judulnya aja udah lucu nih. Dari judulnya udah lucu. Allah menurunkan ayat. Lalu Allah membuat Muhammad lupa. Ayat yang diturunkan kepadanya itu. Iya kan? Makanya Quran itu tiada lain hanyalah sendau gurau semata. Kenapa bang kok dikatakan sendau gurau? Nah ini Allah menurunkan ayat. Lalu Allah membuat Muhammad lupa akan ayat yang diturunkan. Apa itu tidak sendau gurau? Yuk silakan. Kita kasih muslim-muslim ya. Kita kasih muslim-muslim, kita gilir ya. Kita gilir yang belum pernah naik, kita kasih naik. Oke, kita kasih naik ada Ide Timur. Ide Timur. Ya, selamat siang. Kalau Ide Timur ini kayaknya sudah, Indonesia Timur sudah siang. Ide Timur, selamat siang. Udah hampir jam 12 juga ya teman-teman ya. Halo Ide Timur. Ya, shalom bang.
Waduh, Kristen. Saya turunkan ya. Mungkin dia tidak dengar dari tadi. Saya sudah bilang kalau Kristen jangan naik. Ya. Kita kasih naik ada Randy. Oh bukan Randy ini, siapa ini? Raja Tega. Raja Tega 956. Ya, selamat Halo, siang Abang Raja Tega. Siang ganteng, selamat Muslim, Bang? siang. Ya, alhamdulillah Muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi. Baik, silakan. Mau diskusi apa ini, guys? Ya, kameranya dinyalakan dulu. Oke, baik. Saya konfirmasi dulu nih, Bang Raja Tega. Anda ini Muslim atau bukan? Muslim, Bang Idis. Muslim. Oke, jadi tema kita kali ini, Bang, adalah mengenai Allah dan Muhammad yang main lupa-lupaan. Lupa. Ini Anda percaya nggak dengan ini? Allah menurunkan ayat, lalu Allah membuat Muhammad lupa ayat yang diturunkannya itu. Itu Bang Idis. Nabi Terus- Muhammad kan tidak manusia. Yang bikin Sifatnya Muhammad memang lupa siapa? Hah? Yang bikin Muhammad lupa siapa? Ya Allah. Terus ngapain Allah nurunkan ayatnya? Kan lupa bukan berarti kan tidak ingat gitu. Dis. Hah? Lupa bukan berarti nggak ingat. Apa definisi lupa? Sekarang definisi lupa itu apa? Ya lupa ingatan. Udah saya bilang teman-teman, belum ada Muslim yang naik ke sini yang waras. Ini kan akal dulu Dengar, lah. Raja, Nabi Muhammad kan manusia. Raja Tega, dengar, tenang, Memangnya sifatnya tenang sifat ya. lupa. Yang dimaksud Itu, lupa, dengar, lupa adalah keadaan di mana seseorang tidak mampu mengingat sesuatu yang dahulu pernah terjadi atau dahulu pernah diingatnya, betul? Betul? Betul. Nah, pernah nggak Allah menurunkan ayat kepada Muhammad, menurunkan ayat Al-Quran maksudnya, lalu Allah sendiri membuat Muhammad lupa dengan ayat itu, pernah nggak? Ya kalau Allah itu tidak membuat Ditanya lupa. pernah atau enggak? Bang, coba dibaca dulu. Anda bisa baca nggak? Jangan-jangan Anda nggak bisa baca. Coba baca dulu. Iya, Allah. bisa Dis. Coba baca Allah. Menurunkan ayat, lalu Allah membuat Muhammad lupa ayat yang diturunkannya itu. Kenapa kok bisa begitu? Kan udah bilang. Berarti Nabi Muhammad- Allah sama Muhammad main lupa-lupaan, betul nggak? Enggak main lupa-lupaan. Nah, terus ngapain? Oke, apa tujuan Allah menurunkan ayat kepada Muhammad, lalu Allah sendiri membuat Muhammad lupa ayat itu? Apa tujuannya? Coba. Ya tujuannya ya untuk disampaikan itu. Apa yang mau disampaikan orang Muhammad lupa kok gimana? Orang ingat. Wah, gimana nih orang ini? Loh, berarti mereka lagi main lupa-lupaan. Gimana sih? Itu kan karangannya. Iya sudah, bisa. sekarang saya tanya. Apa tujuan Allah membuat Muhammad lupa? Tujuannya Hah? ya karena manusia itu fitrahnya memang ya lupa, sering lupa. Sebenarnya lupa. Tujuannya. Kenapa kok cuman ayat itu doang? Yang lain-lain kenapa nggak dibikin lupa juga? Ya beda lagi kalau semuanya lupa, Dis. Lagi. Lupa kalau semuanya. Oke lah, kau turun dulu di bawah sana. Iya, ya udah. Ya, kau di bawah sana. Nah, sakit nanti kepala kita ngomong sama dia. Aduh. Ya. Sulit ini teman-teman ya. Teman-teman sekalian, tolonglah ya kalau muslim yang naik itu yang berilmu. Ya, punya ilmu dikit lah. Jangan asal ngomong, yang penting jawab gitu. Aduh. Oke. Kita naikkan lagi
Ada Ahmad Tanzil. Oke, Ahmad Tanzil. Ya, Ahmad Tanzil. Ya. Ya, silakan nyalakan kamera Ahmad Tanzil. Halo? Sudah? Belum kelihatan, Pak. Sudah, Bang? Ya, agak sedikit menggema, Bang. Oke, sekarang Sudah, udah enggak. medis. Sekarang udah enggak. Ya, Ahmad Tanzil ini dari foto profil Anda ini Anda Ustadz, istri cadara. Sudah ada suara ini? Ya sudah lah, gimana nih? Suara saya bisa Anda dengar? Oke. Ya, Ahmad sudah, Tanzil. Saya mau tanya nih sama Anda ini, Ahmad Tanzil. Anda ini orang yang memperdalam Al-Quran atau tidak? Macet. Oke lah ya, saya turunkan ya Ahmad Tanzil ya, karena macet-macet sinyal nggak ada. Oke teman-teman, sehubungan ini ada biasa ya, ada keluhan karena suara terlalu berisik. Karena saya ini jerit teman-teman, jerit dan biasa. Ada yang terganggu teman-teman. Mungkin saudari Irma kalau sedang menonton di bawah bisa mengajukan permintaan naik ya, karena dia ada inbox saya mau naik ke sini, katanya mau bercerita begitu. Ya saya nggak mau umbar dulu, biar dia saja yang ngomong langsung ya. Kalau Irma ada di situ, ada di bawah. Kalau Irma ada di bawah silahkan bisa mengajukan permintaan naik. Oke, kita kasih naik dulu ada... sebentar. Siapa ini ya? Kita kasih naik siapa ya? Sabar. Sabar. Kita pilih ini teman-teman ya. Madura Teknik. Ya silakan. Kalau Irma ada silakan ajukan permintaan naik. Ya, Madura Teknik. Selamat malam Madura Teknik. Oke, selamat malam Bang. Ya, silakan Madura Teknik, nyalakan kamera Anda, silakan. Gimana kabarnya Bang Edis? Kabar baik, gimana kabar Anda? Alhamdulillah baik Bang. Oke, silakan nyalakan kamera. Iya, ini sudah nyala Bang. Belum, gimana? Itu sudah. Ya, Madura Teknik sudah nyimak dari tadi nih Bang Madura. Enggak, ini baru 5 menitan Bang. Gimana Bang? Bang Madura jangan merokok, nanti Anda kena ban sama TikTok. Siap. Oke. Jadi gini Bang, kita ini dari tadi membahas satu ayat tentang bagaimana Allah dan Muhammad main lupa-lupaan. Bang. Halo Ya, Bang. iya, saya Bang. dengar. Iya, kita mohon maaf kita di luar tema dulu Bang ya. Di luar tema, kenapa Anda ketakutan dengan tema? Bukan ketakutan sama temanya Bang Edi, enggak. Cuman saya kan cuman bilang. Apa itu? Ya, iya, mohon maaf dulu Bang ya. Gini aja Bang, agamanya Abang urus sendiri, agamanya kita juga urus sendiri. Jangan. Justru saya ini menjawab orang-orang Islam yang tukang ngait-ngaitkan dirinya kepada Kristen. Coba sekarang Anda saya tanya jujur nih Bang, jujur Bang Madura Teknik. Iya. Pernahkah Anda dapati orang-orang Islam yang membahas-bahas agama Kristen? Gimana bisa diulang kembali Bang? Pedot-pedot Bang. Aduh langsung pura-pura tuli. Oke lah kita turunkan lah kalau pura-pura tuli lah. Aduh ini kita buang-buang waktu ngomong sama Anda.
Oke, kita kasih naik ada sebentar. Sabar ya. Ini yang kemarin nih, Riko Simanjuntak. Oh, mana Riko Simanjuntak ini? Sebentar ya, Riko Simanjuntak kemarin kelihatan, sekarang mana Riko Simanjuntak. Nah, ini dia Riko Simanjuntak. Riko, aduh malah kepencet ini tuh. Yang Kristen jangan naik teman-teman yang Kristen, aduh. Tapi ini kayaknya bukan ini, coba ini John Effendi Saragi ini kayaknya. Ya coba Bang John Effendi Saragi nyalakan kamera Bang John. Ayo dong para akunya ini. Yang udah pernah naik. Jangan memakai bahasa Belanda, Bang. Iya. Banyak di sini orang Indonesia, jangan pakai bahasa Belanda. Aku terkejut kok bisa Riko kok bisa jadi nama aku kupikir. Karena itu kan yang naik itu kan banyak. Ini yang mengajukan permintaan naik, ini ada 87 orang. Nah, jadi kadang-kadang dia naik turun. Nah, ketika tangan saya pencet Riko, nah kepencetnya malah kadang gerak dia gitu, makanya sering ganti gitu. Gimana Bang John? Apakah Anda Horas juga. Iya, udah 2 kali ini teman-teman. Horas itu adalah salah satu ungkapan bahasa. Nah, kalau zaman dulu saya sering diledekin. Horas bah, habis beras makan gabah kata. Memang ada saja. Teman saya itu, saya punya teman kan, teman saya itu orang apa ya, orang Brebes. Nyong kabarnya kepriwek. Nah itu, teman saya begitu. Teman saya itu banyak orang Brebes. Kami berteman baik begitu. Dia suka ngeledekin saya. Des, horas bah, habis beras makan gabah katanya. Sialan. Ya silakan. John Effendi Saragi. Ya gini Bang Edis. Tapi kameranya harus dinyalakan dulu ini Bang, supaya kita. Jadi aku nggak mau berdebat Bang. Aku kan ilmuku kan udah tahu Abang kan bagaimana. Ya. Kan udah tahu aku dari sebelumnya pertama naik aku kan udah tahunya Abang kan. Jadi aku yang hanya bertanya aja ini Bang, supaya udah Abang naikkan ini kan, udah kadung. Tapi kita ada tema Bang, nanti tema kita lari gitu. Membahasnya itu gak ngerti aku sama sekali tuh. Iya, tapi sikit aja nih Bang, ku tanya sama Abang. Dulu kan Abang Muslim kan, sempat Muslim kan? Sempat Muslim, iya. Jadi sekarang gimana? Lagi proses lah mau masuk Kristen Bang. Proses masuk Kristen. Nah gini Bang. Mungkin ada gereja terdekat di situ, ya kan? Ada Bang, ada. Datanglah ke gereja terdekat, gereja yang biblikal, maksudnya gereja yang pengajarannya sesuai Alkitab. Nah, datang ke situ. Iya Bang, iya. Supaya masuk kembali begitu. Iya Bang, iya. Bukan saya menolak, mau maaf nu Bang, karena kita ada tema. Nanti penonton di bawah pada demo. Maksudku satu aja lah pertanyaanku Bang, satu aja. Apa itu? Ajaran Muslim ini Bang, memang ada berapa versi Bang? Kan baru-baru ini kan ada tamu Abang kan, nggak pala aku sebut namanya, tapi dari Banda Aceh. Dia mengatakan saya Muslim tapi tidak mengikuti Nabi Muhammad katanya. Ada berapa versi rupanya Muslim ini Bang? Ya. Kalau kita belajar dari fakta, dari apa yang ada, menurut data ya, Muslim itu sudah pecah lebih dari 1000 golongan. Tapi kata Muhammad, Muslim akan terpecah, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan yang 72 itu masuk neraka kata Muhammad. Nah, jadi satu Al-Qurannya itu semua Bang? Iya, satu Al-Quran. Menurut Al-Quran itu adalah kitab yang jelas. Tidak ada keraguan padanya. Kalau Abang dulu pernah jadi Muslim, ada itu surat yang sangat terkenal. Zalikal kitabu la raiba fihi hudallil. Katanya kan,
di situ tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, saking tidak ada keraguan padanya, umat muslim bingung mana artinya. Aku kupikir kayak gini loh Bang, kukira seperti kita Kristen juga, ada yang memahami perjanjian lama, ada yang memahami perjanjian baru begitu. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa nanti yang bergolongan ini masuk neraka, enggak. Memang ada berbagai macam aliran di dalam kekristenan. Tapi aliran-aliran di dalam kekristenan itu lebih banyak hal-hal yang sifatnya itu tidak fundamental. Hal-hal yang ya ada juga yang fundamental begitu ya, tetapi kebanyakan tuh tidak fundamental begitu. Tetapi meskipun demikian, tidak ada pernyataan dari Tuhan Yesus bahwa ada yang 99% masuk neraka, enggak begitu. Tapi kata Muhammad ini, umat muslim akan terpecah jadi 73 golongan, yang 72 semuanya masuk neraka. Hanya satu golongan saja muslim yang masuk surga kata Muhammad begitu. Iya. Oke, kita kasih kesempatan dulu ya Bang ya sama muslim yang lain ya. Oke Bang, terima kasih banyak Bang. Oke. Saya turunkan dulu ya. Iya. Iya, itu tadi teman-teman ya, teman kita dari Belanda. Ayo silakan. Oh, tadi ada kita lihat ya macam apa tempat ininya, tempat backgroundnya itu ya. Itu namanya Danau Toba. Katanya itu kepingan surga yang jatuh dari langit. Makanya main ke sana ya. Oke teman-teman jangan jauh-jauh kalian. Beli tiket pesawat main ke sono, tempatnya bagus dan indah. Betulan itu tempatnya bagus. Ya. Jadi kalau kalian main ke Danau Toba bawa uang yang banyak ya, kemudian habiskan di sana. Begitu. Itulah salah satu cara kita bangsa Indonesia untuk memutar ekonomi begitu. Jadi main ke sana, habiskan duit kalian di sana supaya ekonomi bangsa ini mutar begitu. Jangan kalian habisin lempar-lemparan batu di Arab. Daripada kalian habisin lempar-lemparan batu di Arab. Iya kan? Gitu ya. Oke. Kita kasih naik lagi, sabar ya. Kita kasih naik, ada siapa ini? Sebentar. Sebentar. Riko, mana Riko tadi nih? Aduh, bentar. Kemarin kan dia naik teman-teman kan, tapi dia kita turunkan karena suara dia itu delay ya. Aduh, tidak kelihatan lagi dia. Ya Riko silakan kalau Anda ingin mengajukan permintaan naik lagi. Nah ini dia nih Riko Simanjuntak. Nah ini Riko Simanjuntak. Naikkan Irma belum kelihatan di kolom antrian. Ya, silakan Riko Simanjuntak. Halo, Riko Simanjuntak. Ya, halo. Ya, silakan nyalakan kamera Riko Simanjuntak, silakan. Riko? Ya, Bang, bentar, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Kita lanjutkan yang kemarin ini. Gimana? Oke, coba kita tes dulu ya. Kita tes dulu. Apakah Anda mendengar suara saya dengan baik? Dengar. Oke, mantap. Nah, ini mantap. Oke, ya. Jelaskan pada saya bagaimana caranya Yesus bersujud tanpa menundukkan kepala. Jadi Anda takut membahas ini nih? Bukan takut, kita beresin dulu yang kemarin. Oke, kita beresin dulu. Baik, kita beresin dulu. Baik, kita ganti ini background kita sebentar karena dia ingin kita ganti tema ya. Seperti biasa teman-teman, kalau muslim itu dibahas agamanya, mereka itu akan takut teman-teman. Jadi biar saja ya kita turuti mau dia. Oke, silakan.
Pertanyaanmu apa? Di dalam Matius 26:39 Yesus bersujud dan berdoa. Betul. Itu bagaimana cara bersujudnya tanpa nonggeng-nonggeng seperti yang kau bilang? Nggak ada di situ dibilang nungging-nungging. Di mana? Yesus cara bersujud yang benar seperti apa? Cara bersujud bisa saja kakinya ditaruh di lantai. Gimana? Mau saya praktekkan? Mau saya praktekkan? Hah? Mau saya praktekkan? Baik. Iya, bagaimana? Kita harus praktekkan ya, sebentar. Bersujud itu bahasa apa? Oh, baik. Sebentar. Aduh. Bahasa Indonesia Bible itu bukan bahasa Arab. Katanya mau saya praktekkan. Iya, Mau saya praktekkan? Kan? Bahasa Indonesia kan? Berarti pakai bahasa Indonesia kan? Aduh, sudah mulai ngegas lagi. Nah, itu pakai bahasa Riko, Indonesia, bisa kan? nggak kamu tenang? Tenang, diskusinya tenang. Oke. Kamu kan nanya sama saya. Oh, oke. Bagaimana cara bersujud tanpa nungging, betul? Silakan. Oke, coba kau posisikan dulu. Coba kamu posisi lututmu kamu taruh di mana? Di lantai. Posisi lutut di lantai. Yang mau praktekkan tadi kata kau. Kayak gimana coba? Aku nggak tahu. Masalahnya saya Cara duduk di bersujud kursi. Nggak ada aku emosi. Makanya aku minta kau. Saya nggak bilang emosi, Supaya saya kau duduk itu- di kursi, Riko. Terus Sebentar. Saya kasih contoh ya. Mungkin ada gambarnya ya. Saya kasih gak usah contoh. kasih contoh. Kau tinggal bilang dari mana bersujud itu harusnya berlutut. Dari hanya mana berlutut. kau bilang sujud harus nungging? KBBI menulis begitu. Bersujud adalah Kok KBBI? kepala di- Memangnya di Bible tanah. ditulis berdasarkan KBBI? Kan kau yang pakai KBBI gimana sih? Kok Menurut saya kau pakai yang KBBI? menulis Alkitab itu pakai rumus dari mana? Dari kamus dari mana? Oke dah, gini aja Riko. Gini. Bible itu ditulis pakai bahasa apa? Mana aku tahu, nggak ada yang aslinya sampai sekarang. Mana aku tahu. Terus kenapa kamu maksa harus ditulis pakai bahasa Indonesia? Lah, itu kan yang menurut yang merumuskan dan Itu menerjemahkan diterjemahkan. Bible itu siapa? Diterjemahkan Kalau ke bukan dalam KBBI, bahasa sedangkan kau- Indonesia. Setelah Iya, diterjemahkan makanya ke aku dalam tanya, bahasa dalam Indonesia. bahasa Indonesia itu bersujud seperti apa? Kau terjemahkan coba. Oke, bersujud itu bisa saja lututnya ditaruh di tanah. Terjemah, Lututnya. pakai data, pakai KBBI bang. Kan ngomong terus dia kan, kita lagi nganu dia ngomong. Jangan kau jelaskan pakai data. Tadi kau buka-buka data Gideon Muhammad. Kau sekarang nggak ada pakai data kau. Baik. Nih, saya Kau tunjukkan. bilang kalau nggak, ya udah saya Baik. kalah. Iya sujud, ya Yesus sujud, Baik, udah beres baik. itu. Kita tema lain gitu. Baik. Baik ya. Kita tampilkan datanya ya, posisinya, posisi bersujud ya. Nih. Kok gambar? Noh, Yang kita katanya artikan mau itu data, dikasih Bang. gambar gimana? Nih, saya kasih contoh. Data, Bang. Bersujud itu seperti apa Oke, menurut orang Indonesia? saya kasih contoh nih, saya kasih contoh. Misal saya berikan contoh Jangan gambar. kok, aduh, sampai Baik. jantungan Nih. begitu baru dikasih satu pertanyaan. Oke, baik. Kita kasih contoh. Nih. Kelihatan ini gambar ini? Kok ketawa? Gimana ini ketawa? Oke. Data, Bang, pakai data. Oke, Terjemahkan sebentar. itu bersujud Ini seperti ini apa. posisi Coba, duduk coba, kau sebentar. tulis di situ, Sebentar nih bersujud, kita kasih dulu. terjemahkan Ini tersebut posisi itu duduk nggak ini? seperti apa? Loh, ini posisi Bersujud duduk seperti betul? Apa? Bersujud seperti apa? Kau tulis di situ. Kenapa kau lari kemana-mana? Malah lari ke Kau bahasa kita- Indonesia dikasih contohnya. Dikasih contohnya kok gimana? Cocok itu pakai data, Oke, baik. Bang. Kalau apa pakai data? Kau tadi Nabi Muhammad. Oke, kau sekarang pakai data inti semua. pertanyaanmu apa? Ini nggak Inti pakai pertanyaanmu apa? data. Coba. Bersujud dalam bahasa Indonesia itu seperti apa? Masalahnya Bible itu tidak ditulis Masalahnya pakai iya, bahasa masalahnya Indonesia. karena kalian itu nggak benar, agama kalian nggak benar. Makanya Kalau nggak cuma akan nggak bener bisa nggak bener bisa aja benar. ngapain? Kalau cuman nggak bener saja, terus ngapain kamu diskusi di sini? Kamu ngomong aja di jalan sana. Gitu. Saya kan Yang mau mempertanyakan poin apa kamu yang- itu apa? Poin Karena kamu kau- apa? Kau yang bilang, karena kau yang bilang kalau misalkan bersujud orang Islam itu pakai bersujud-sujud untuk mencapai surga. Sedangkan di dalam Bible Saya kalian, tidak bilang Yesus begitu. bersujud dan berdoa. Saya dan dia tidak masuk bilang surga, habis begitu. itu, ya kan? Sekarang ku tanya, dia Riko, bersurga, saya tidak masuk bilang surga, begitu. setelah itu Yang enggak? saya bilang setelah itu dia adalah masuk surga enggak?
Setelah Yesus bersujud dan berdoa masuk surga nggak ada? Riko, Nah. orang itu dianggap benar bukan karena dia bersujud atau tidak bersujud, tetapi karena Bukannya dia Yesus melakukan. ini, Yesus, kronologi Yesus, saya boleh bos. ngomong? Mana? Boleh saya bicara? Kronologi Yesus, bos. Apakah saya boleh bicara? Nggak Boleh. ada aku kasih kau bicara kalau misalkan kau nggak nunjukin data. Tunjukin data. Kemarin saya bilang KBBI. begini. Menurut KBBI bersujud itu seperti apa? Oke, Bukan kemarin data. saya bilang begini, Riko dengar, kemarin saya bilang begini. Nggak usah kau Kekristenan main-main itu sama aku. bukan soal tunggang-tungging seperti orang Islam. Iya, Kalau makanya orang tunjukkan Islam bagaimana tunggang-tungging, caranya tunggang-tungging orang masuk bersujud surga. di dalam bahasa Indonesia. Loh, sekarang saya tanya, kemarin saya Kau bilang tanya, tinggal apa? kau buka data. Kenapa nggak berani kau buka data? Takut kau. Bentar, Kenapa nggak bentar. berani kau buka data? Jika Sebentar, data saya Muhammad, tampilkan kau background saya buka dulu, semua sabar. data kau. Sabar teman-teman ya. Riko, kalau kamu mau diskusi dengan baik, saya teruskan. Tapi kalau kamu mau nyerocos-nyerocos terus, mungkin kamu cari lawan yang sepadan dengan kamu, gimana? Iya. Mau nyerocos-nyerocos terus? Kelas badan buat aku terlalu rendah kau ya. Loh, karena kamu cocoknya diskusi sama orang yang tukang nyerocos terus. Iya, makanya kau buka data kau. Kau giliran Nabi Muhammad kau pakai data dari tadi. Kita di sini bukan bahas soal sujud atau tidak sujud. Yang dibahas Ya, di makanya sini aku pengen kemarin menunjukkan adalah karena kekristenan Yesus itu dan berdoa, bukan dia soal masuk surga. sujud-sujudan. Ayo. Kekristenan itu soal bagaimana Ayo. seseorang Iya, itu karena melakukan orang- firman karena kami Tuhan. sholat, Contohnya bersujud dan mengasihi berdoa, sesama, masuk surga. ya kan? Karena Jangan Yesus pun mencuri, seperti itu. jangan Bersujud dan berzina, berdoa, masuk surga. kasih sesamamu Bukannya sama manusia, kau. jangan Yesus bersaksi setelah dia dusta. bersujud dan Itu berdoa, dia masuk bukan surga. soal Nah. tunggang-tungging kayak kalian. Nah kalau kalian yang penting tunggang-tungging, mau berzina, mau mencuri, masuk surga, kan itu inti ajaran kalian, betul? Itu yang saya bahas kemarin. Kenapa kamu kesurupan dan kejang-kejang? Yesus bersujud dan berdoa masuk surga itu gimana Kenapa caranya? kamu kesurupan dan kejang-kejang? Iya, aku pengen nunjukkan sama kau kalau misalkan bersujud dan berdoa itu adalah doa yang paling benar. Doa yang paling kata siapa? Siapa bilang berdoa itu harus bersujud? Nggak sujud juga nggak masalah. Yesus masuk surga gara-gara dia bersujud dan berdoa. Di mana Setelah dia dalilnya bersujud dan Yesus berdoa, masuk surga gara-gara dia masuk bersujud? Di surga. mana? Di mana dalilnya Yesus masuk surga gara-gara bersujud? Di mana? Lah, setiap kali itu kan di taman jasmani ngapain? Mana dalilnya Yesus Taman bersujud jasmani terus masuk ngapain? surga? Mana? Hah? Sebelum dia disalibkan? Mana dalilnya kalau Nggak usah bersujud pakai masuk dalil, surga? kau tinggal buka, bersujud Itu di ajaran mana? kalian. Yang penting nunggang-nungging, mau mencuri, mau maling, mau berzina masuk surga. Data, giliran kau nggak berani kau buka data. Nekat yang Aduh, nyata. makanya dibilang sama kau itu benar. Kau ini men, sebenarnya. Nggak ada kau berani buka. Jadi kalau bersujud masuk surga. Iya, Walaupun maling, walaupun berzina. nggak ada urusannya itu. No iya, itu ajaran Islam. Walaupun maling, walaupun berzina masuk surga. Yang penting sujud. Udah kau sujud sana. Sujud kau di sana sampai nungging kau sehari semalam. Baru masuk surga. Ada-ada saja. Yo silakan. Sebenarnya saya mau nanggapi dia serius teman-teman. Cuman dia ngomong terus gak ada remnya gitu. Kemarin itu kan kita sedang membahas bagaimana Kristen dan bagaimana Islam. Di dalam Islam yang dipentingin itu gerakan sujud-sujud gini-gini. Walaupun kagak tahu artinya. Coba tanya orang Islam. Apakah orang Islam tahu kenapa tangannya begini? Tanya. Tidak mungkin seorang muslim tidak akan ngarang ketika ditanya tentang gerakan sholatnya. Ketika seorang muslim menjelaskan gerakan sholat, di detik itu jugalah dia butuh paramek dan minuman keras. Karena dia akan berhalusinasi menjelaskan gerakan itu datang dari mana. Loh, datang ke sini seorang muslim, tanya sama dia, kenapa tangannya begini? Coba tanya sama dia. Disitulah dia akan mengarang bebas seperti anak SD.
nggak percaya. Coba naik sini. Nekat yang nyata. Silakan. Maulana Yahya. Maulana Yahya, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan. Iya. Kalau sistem itu tepuk dada kanan kiri atas bawah itu kenapa? Tenang, nyalakan kamera dulu. Silakan. Iya, kalau jawab langsung saya buka. Kameramu nyalakan dulu. Kamera. Kalau Nyalakan dada kamera. tepuk kanan kiri itu ya kanan Oke, kiri. baik. Karena dia tepuk. sudah takut menyalakan kamera, saya kasih hadiah dulu, Riko. Makanya- Karena kamu makanya takut bukan nyalakan takut. kamera, kamu saya kasih Makanya- hadiah. Sebentar, ini Ya, hadiahmu. makanya Sebentar. buka. Makanya dibuka. Nah, itu hadiahmu. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada. Sebentar. Oh, mau naik lagi si Riko. Mau naik lagi. Bentar, ini salah pencet lagi sebentar. Kita kasih naik lagi Riko ya. Nampaknya dia masih belum puas dia. Enggak apa-apa, kita kasih naik lagi dia. Kita kasih naik dia. Sebentar. Si Gaba ini kita turunkan dulu. Masih kurang puas dia. Ya, Riko. Riko? Macet. Sudah tidak bisa lagi kau bicara. Gimana? Udah bisa buka data? Udah bisa buka data. Udah bisa buka Kita data? kemarin membahas apa? Apa internetmu mati? Baik. Hadiah buatmu nih. Hadiah buatmu. Itu hadiah buatmu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada sabar ya. Ada Kanani. Kanani 1702. Ya, silakan Kanani nyalakan kamera. Halo Kanani? Ya, Muslim Bang Kanani. Ya bang. Muslim Bang. Ya. Waduh, macet lagi. Bang Kanani Muslim. Ya bang. Bang, nanti perbaiki sinyal dulu. Nanti setelah bagus naik ke sini ya. Nah, itu udah berat. Oke, kita kasih naik ada Ahmad Lisa. Oh, Bugis Bone. Iya, selamat malam Bugis Bone. Halo? Halo Bugis Bone. Tidur. Udah sapa dari tadi, kenapa Anda diam-diam saja? Ya, Bugis Bone silakan. Gelap-gelap Bang, gelap. Halo. Gelap Halo. Bang. Halo? Oke, gelap ya, saya turunkan dulu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini ada saudara Umar. Aduh, saya naikkan Umar, malah naik Andong Siregar. Nggak apa-apa lah. Andong Siregar, apakah Anda Muslim, Bang? Muslim. Oke, silakan. Muslim. Nyalakan kamera Anda. Gelap, Bang. Bang, gelap. Gelap, nampak wajahnya kan? Nampak? Nggak nampak. Nah, itu baru nampak itu. Aja agamamu aja. Selamat malam bos. Oke, tenang. Ya bos. Yang mana ini yang Andong Siregar? Ini.
Aku lah sama-sama Siregar kami, Bos. Andong Siregar. Dari mana ini Abang Siregar ini? Ini. Gimana malam hari ini? Apakah hujan di situ, Bos? Apa gimana? Di sini tidak hujan. Di sini tidak hujan. Sama, Bos. Ini udah datang. Oke. Bang Andong Siregar, Abang ini sudah lama nonton atau barusan saja datang? Lama nonton tapi Lama, masuk tapi acara kemana lah? Ini masih di bawa aja apa ini di Sudah lama. gimana? aja. Iya. Mantek Sudah lah. lama. Oke. Jadi sebelum-sebelumnya juga sudah sering nonton saya. Iya, sering. Sudah sering. Saya dengar ada semacam gonggongan dari samping. Ya terus saja agamamu katanya begitu. Begini. Tenang. Gini, Bos, ya. Tenang. Maaf Biar ya. saya selesaikan bicara saya. Gini. Ketika saya membahas agama Islam, pernahkah saya ini kalian dapati melakukan fitnah atau mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang agama Islam? Tidak. Tidak pernah. Lalu kenapa saya disuruh berhenti? Diundang. Itulah masalahnya, Bos. Terus Kan diundang. kita walaupun kita tetap di Pancasila kita bersatu tetap teguh. Suara abang di samping itu ini masuk ke sini. Jadi coba bisakah mereka suruh tenang dulu? Bukan kayak gitu. Tanya dulu di mana. Jangan gitu, Apa Bre. Ulang betul. surgamu? Ku tanya dulu surgamu. Enggak, masalahnya walaupun kemanapun agama kita, walaupun dimanapun kita tetap sama suku, satu sama suku. Sudah bisa gantian? Oke. Kalau saya bicara Anda dengar? Iya, dengar, Bos. Oke. Kalau Anda jadi orang Islam, pasti Anda itu akan membenci orang selain Islam. Betul. Iya betul kan, makanya saya bilang ajaran agama Islam itu bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Ya iya, gimana? Tapi kita tetap satu nih Murtong. Loh, kalau bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika gimana bisa satu? Masuk dulu, Bre. Masuk. Ataki bagindai. Ala indah masuk dulu. Ngamuk-ngamuk. Ini dari Belanda juga ini teman-teman. Tenang nih. Saya tunjukkan. Baik. Saya mau saya tunjukkan nggak kelakuan orang Islam ini, kelakuan orang Islam yang terbaru nih. Mau saya tunjukkan dalilnya? Kelakuan umat Muslim yang terbaru nih. Ini ada kejadian terbaru. Ini kejadiannya sebentar. Ada yang ngirimin saya ini. Gimana? Ada yang membuat. Apa itu? Bilang. Ada yang mengirim saya ini video kejadian terbaru. Ada orang di ini kejadian di Jawa Barat lagi ya. Jawa Barat lagi. Bagaimana ada sekelompok massa merusak satu tempat. Memang orang Islam ini memang kayak gini teman-teman ya, sebentar. Karena nggak sekali dua kali. Sebentar. Indah, dialog. Sebentar ya. Kita kasih video terbaru nih. Karena ada teman-teman yang ngirimin saya video. Sabar ya, tenang. Sabar. Coba itu yang belakang, yang belakang disuruh tenangkan diri dulu, Bang. Bisa? Bisa Abang tenangkan diri dulu? Tapi ada kawan, bentar dulu ya Mas ya. Aku panggil Abang aja ya, jangan Mas. Mas. Boleh. Nih, ini aku tunjukkan salah satu, sebentar Bang ya. Ini kutunjukkan salah satu kelakuan orang Islam yang terus-menerus terjadi di negara kita ini ya. Bentar. Kembalikan dulu kameraku ya. Kembalikan dulu kameraku. Sabar ya. Nih. Lagi dipaktik tuangnya. Oke, sebentar nih. Perhatikan. Ya. Ini salah satu kelakuan orang Islam. Orang Islam tuh senengnya mempersekusi, ngerusak gitu. Ini kesenangan orang Islam. Nih.
Kalau Anda lihat pakaian-pakaiannya ini orang apa? Orang Muslim. Orang Muslim. Orang Muslim ngapain? Itu lagi bentrok. Wah, kerjaan orang Islam, betul. Mereka masuk ke toko orang, kemudian ngerusak toko orang, betul. Umat apakah ini? Umat Islam. Oke, saya tunjukin lagi ya. Bukan hanya satu dua. Bukan hanya satu dua, Bang, ya. Kita ini banyak bukti-bukti. Nih, perhatikan. Ini kejadian yang terbaru. Nih, kutunjuk lagi sama Abang nih. Kelakuan saudara-saudaramu. Makanya aku bilang, Bang, ajaran agama Islam itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ratusan warga di Cidahu, ya, Sukabumi nih, perhatikan. Bang, lihat ke sini, Bang. Biar lihat ke sini biar kita tidak hilang ini kita. Oke, lihat ya, Bang, ya, nih. Ini kejadiannya, sekelompok umat Muslim itu masuk ke dalam sebuah rumah. Aduh, mana yang rusak-rusak itu ya? Sebentar, sebentar. Saya dikirimi video ini terlalu banyak orang yang kirim video ini, sebentar ya. Gimana? Tidak, sampai itu kamu ini sana. Halo, maksudnya tidak punya kita baru kan jawabannya kan baru, Bang. Mana ini video? Giliran saya cari nggak ada, giliran orang ini pada ngirim. Kadang-kadang kita ini. Itulah yang dibuat-buat. Gimana? Itulah yang dibuat-buat. Hanim Jo. Muna bangku. Oh, opat meja itu. Opat patna. Karena pirlo harus makannya lagi. Tanya dulu. Gimana, Bang? Sebentar. Ini, Bang, ya. Abang mau saya putarkan ini nggak, Bang? Mau saya putarkan ini nggak? Ini kelakuan. Putar aja lah, Bang. Nggak apa-apa itu, Bang. Oke, sebentar ya. Ini saya putarkan nih, Bang, ya. Kelakuan orang Islam ya, Bang, ya. Pasti kau nanti kena matikan. Ternyata di akun saya satunya, aduh. Itu di akun saya yang ini, saya baru ingat. Ternyata pesannya itu di akun saya yang saya pakai siaran ini. Jadi saya tidak bisa membukanya, Bang. Tapi intinya ada sekelompok orang di situ, mereka sedang merusak itu, bahkan salibnya diturunin itu, dipecahin, dihancurin. Nah, itu kerjaan orang Islam, kerjaan terbarunya. Gitu. Gimana? Jadi saya boleh bertanya, Bang? Silakan. Abang agamanya apa, Bang? Saya Kristen, Bang. Kristen itu ada dua, Bang. Kristen apa, Bang? Kristen maksudnya? Kristen ada dua maksudnya gimana? Maksudnya dua, Bang. Maksudnya kalau di adat-adat ada itu orang Batak, KBB. Kalau di Kristen yang lain ada Katolik. Maksudnya saya tanya, Bang, yang Kristen mana, Bang? Nggak ada golongan-golongan, saya Kristen saja begitu. Oh, Kristen aja, bukan berarti Abang suku apa, Bang? Oke lah, karena pertanyaannya sudah kemana-mana, kita undang Muslim yang lain ya. Kayaknya sudah lari kemana-mana, ini nggak berkompeten. Tapi gini teman-teman, memang sulit. Nyari Muslim yang berkompeten itu memang sulit. Tapi kita masih percaya di dunia ini masih ada tinggal satu orang Muslim yang ngerti ajaran agama Islam. Ya, kita berharap bertemu dengan yang satu orang itu. Oke, kita kasih naik ada Zaini. Oke, Zaini, selamat malam. Selamat malam, Bang. Ya, Zaini, apakah Anda seorang Muslim? Iya, Bang, seorang Muslim. Silakan, nyalakan kamera Anda, yuk, silakan. Sudah nyala, Bang? Belum. Belum ya, Bang. Gelap lagi. Gelap.
Bang, kalau gelap-gelapan nanti Anda jadi nabi kayak Muhammad. Gak apa-apa bang, ini yang penting kan. Coba dinyalakan kamera dulu. Nyalakan lampu dulu. Bisa? Nggak ada lampunya bang. Ini di luar, Tidak ada lampunya. Oke baiklah, saya turunkan dulu ya. Karena Anda sudah malu dilihat orang jadi orang Islam, mohon maaf saya turunkan dulu. Oke ya. Kita kasih naik, ada Farhan Hendriansyah. Oke, Farhan Hendriansyah. Ya, selamat malam saudara Farhan Hendriansyah. Oh, kabur lagi. Oke, kita kasih naik, ada sebentar. Hikmat Rahman. Ya, selamat malam Hikmat Rahman. Oke bang. Oke, Hikmat Rahman, apakah Anda seorang Muslim? Murtadin bang, dari Islam ke Kristen Protestan bang. Oke, silakan nyalakan kamera, coba silakan. Kamera dinyalakan dulu Bang Hikmat. Iya, kasih bantu. Dari sini belum bisa. Oh, boleh. Saya kirimkan itu sudah. Sudah saya kirimkan. Sip. Silakan Anda terima. Nah, gitu. Oke. Bang Hikmat, saya mau tanya dulu nih. Tadinya Anda Muslim. Ya. Apa buktinya bahwa Anda tadinya Muslim? Apa buktinya tadinya saya Muslim? Kan zaman-zaman Anda cuma ngaku-ngaku saja. Coba bacakan surat Al-Fatihah, coba. Alah, kecil bang, kecil. Silakan. Oke, pokoknya saya dikasih kesempatan bicara sama Bang Edi CP ya. Soalnya Boleh. Coba bacakan Al-Fatihah dulu biar nanti tidak dibilang settingan gitu. Coba silakan. Enggak. Boleh direkam saya. Silakan. Saya nanti pokoknya izin minta bicara sama Bang Edi sebentar. Saya kasih saran ya. Boleh. Tapi bacakan Al-Fatihah dulu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Oke lah, enggak apa-apa, tapi itu coba satu surat lagi, surat yang lain coba, surat yang lain. Ini kan ujian Muslim nih. Muslim kalau disuruh ujian tuh baca surat. Silakan coba. Ini kita ngikutin Muslim ya teman-teman ya, karena memang IQ orang Islam tuh kayak gitu. Cara menguji orang Muslim atau enggak itu bacaan Quran. Silakan. Surat yang lain. Yo. Oke. Nanti wajah saya jelas di situ Bang ya? Jelas. Bang tenang Bang. HP-nya ditaruh dulu, tenang. Jangan begini. Jangan gempa bumi, tenang. Oke, coba. Yuk. Silakan. Saya tak padang no, Bang. Iya gitu, sip. Oke, kurang dekat sedikit. Oke, segitu udah nggak apa-apa. Ayo, silakan. Yuk. Tak kenceng no, Bang. Iya gitu. Oke, silakan. Yuk, silakan. Sudah cukup ya? Oke, silakan. Yuk. Satu surat yang lain coba. Surat yang pendek itu ya, Tuhan tidak beranakan ya. Silakan. Lagunya Roma Irama itu. Hul wawawahad. Hul wawaw samad. Lam jalid walam julad. Terus? Walam yakun. Aku kufuwan ahad. Oke, Muslim ya. Sah. Oke, sah. Oke. Coba bagaimana Anda tadi mau ngomong sama saya, tadi Anda bilang Anda ini tadinya Muslim, kemudian murtad dari Islam. Sudah lama itu Bang, sejak saya kelas 2 SMA, sekarang usia saya 40 tahun. Oh, sudah lama. Apa yang menyebabkan Anda murtad dari Islam? Sebenarnya ceritanya panjang Bang. Saya pernah bertemu Tuhan Yesus sendiri Bang.
Ketika saya Oh begitu. Gitu. Coba apa yang mau Anda sampaikan tadi? Saya ini kan penggemar Bang Edis berat ya. Saya ini senang sekali mendengarkan acaranya Bang Edis. Mulai dari sebentar, tak ternomikku Bang. Oke. Saya mulai ngikuti di YouTube, ikuti TikTok ini, ikuti di beberapa acaranya Bang Edis. Tolong kasih saran ke teman-teman. Kan Bang Edis ini kan sudah paham, sampai Bang Edis ini kan diterima oleh kalangan atas. Nah, saya berapologet kelas bawah Bang. Saya ini apologet kelas security, kelas kuli batu, tukang batu. Saya yang apologet bawahan aja Bang, yang paling bawah aja. Soalnya saya nggak. Terus saran saya untuk Bang Edis TV gini Bang, kalau memberikan jawaban kepada orang-orang Muslim ya, orang-orang Islam, jawaban seperti ajarannya Tuhan Yesus itu loh Bang. Datanglah kepadaku, hai yang lemah lembut. Datanglah kepadaku yang letih lemah lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi, ya, tapi gini. Orang Islam Muslim itu. Tapi begini Bang. Ya silakan lanjut. Bentar. Lanjut. Kalau orang Islam Muslim itu ngeyel, tidak menerima dengan akhirnya berbelit-belit atau menyerang, ya. Kalau orang-orang Islam Muslim itu menyerang, dia tidak mau menerima, tapi dia bertanya, sudah tahu jawabannya, menyangkal. Ya sudah, Bang, di-mute saja, diturunkan saja, nggak apa-apa. Tapi kalau mereka bertanya baik-baik, tolong dijawab seperti yang difirmankan Tuhan Yesus itu, datanglah kepadaku, hai yang lemah lembut. Seperti seorang guru itu loh Bang, garis besarnya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya sangat bangga sekali ketemu Bang Edis di sini. Sungguh bersyukur saya. Nanti saya pun berdoa untuk Bang Edis, kelancaran Bang Edis. Saifuddin Ibrahim, terus apa ini? Saifatul ya. Oke. Tapi sudah. Siapa? Saifatul Hayat ini. Iya. Sofiatul Hayat. Saya memberikan saran kepada Bang Edis, juga kepada ini Agatha Palermo. Harapan sebenarnya dari mereka orang-orang Islam Muslim itu sebenarnya banyak sekali Bang yang ingin murtad masuk ke Kristen. Oke? Makanya Bang Edis kalau menjawab mereka dengan kesabaran, dengan penuh kasih, supaya mereka pun bisa tertarik kepada Bang Edis lebih banyak penggemarnya. Tapi kalau mereka orang-orang yang sudah mengerti jawabannya kok bulet aja atau tidak, atau mempersulit diri sendiri atau menyerang kekristenan, ya diturunkan saja. Oke, terima kasih Bang Edis. Oke, hanya itu yang mau disampaikan Bang? Ya, sudah jelas. Berikan jawaban saya. Baik, intinya ini Bang Hikmat ini sudah keluar dari Islam sudah lama ternyata ya. Sudah zaman dulu banget ya. 20 tahun yang lalu. Kupikir tadi barusan keluar dari agama Islam Bang, gitu. Iya, 20 tahun yang lalu. Oke lah, baiklah. Hanya itu ya Bang ya, kita undang yang Muslim ya. Oh gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih sama-sama Bang Hikmat Rahman. Ya, dari namanya saya pikir tadi dia masih Muslim, ternyata dia udah keluar dari agama Islam gitu ya. Oke. Banyak teman-teman yang keluar dari agama Islam itu banyak. Cuman mereka itu tidak berani bersuara. Karena apa? Nanti takut rumahnya digerebek sama orang Muslim. Apalagi kalau mau menyuarakan kebenaran. Waduh. Menyuarakan kenapa dia murtad. Waduh. Selesai. Bentar ya teman-teman ya, saya agak sedikit pilek bentar. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah temanya kita ganti saja yang ringan-ringan? Karena kalau temanya yang ini nampaknya mereka seperti agak-agak takutan atau gimana ini teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Ahmad Lisanuddin. Ahmad Lisanuddin, selamat malam. Selamat malam Bang. Ya, silakan Ahmad Lisanuddin, nyalakan kamera.
Oh, Ahmad Lisanuddin. Oh iya. Bang Ahmad Lisanuddin, saya kalau nggak salah dulu kita pernah ngobrol nih. Saya pernah ngobrol dengan Anda. Dan Anda ini kalau nggak salah dulu ada niatan meninggalkan agama Islam. Gimana? Sebenarnya gitu Bang, masih dalam proses ini ya belajar agama Islam. Tapi sekarang ini masih Islam. Masih Bang, karena gitu Bang, ada permasalahan saya dalam keluarga. Saya berat juga meninggalkan anak istri saya. Gitu, Bang. Oh, jadi Anda ini meninggalkan anak istri? Belum Bang, rasa saya itu Bang. Gimana? Tapi ya berat rasa hati saya meninggalkan anak istri saya gitu Bang. Kenapa harus meninggalkan anak istri? Karena istri saya pun masih fanatik dengan agama Islam. Oh begitu. Jadi maksudnya kalau Anda keluar dari agama Islam, istri dan anak-anak itu mau berpisah gitu maksudnya? Iya gitu Bang. Begitu, oke. Jadi gini Bang, sebenarnya ini hanyalah masalah komunikasi. Bagaimana kita itu menyampaikan sama Bang. Saya pun ketika saya berjumpa dengan seorang muslim dan berdiskusi dengan dia, pasti akan terjadi debat. Pasti akan terjadi perbedaan pandangan. Ya kan? Yang satu kekeh dengan argumennya, yang satu juga kekeh dengan argumennya. Tapi itu bagaimana kita menyampaikan sesuatu dengan cara yang kita ketahui. Karena yang naik ke sini itu orang-orang yang saya nggak kenal siapa, dia baru datang siapa, latar belakangnya nggak kenal bagaimana. Nah, Anda yang tentu dengan istri pasti kan kenal latar belakangnya, tingkat intelijensinya. Nah, seharusnya Anda lebih tahu itu bahasanya. Jadi ini masalah bahasa gitu. Apa yang membuat istri itu bersikeras atau kekeh dengan Islamnya, sementara Anda sudah tahu bahwa Islam itu wajib ditinggalkan gitu? Karena istri saya ini dari Islam, di kampung saya ini Islam, jadi dia kemungkinan ya ada rasa malu juga Bang. Malu, rasa takut kita nggak tahu Bang. Tapi saya udah sangat kuat gitu loh. Tapi untuk meninggalkan agama Islam ya? Iya. Gitu, Bang. Iya, itu masalah komunikasi lah Bang. Artinya gini, menjadi pengikut Yesus itu bukan soal dokumentasi Bang. Atau semacam dokumen-dokumen kenegaraan. Contoh misalnya, kalau jadi Islam kan KTP-nya harus Islam. Harus berubah dari KTP lama ke KTP baru kan? Karena nanti kalau tidak dikuburkan secara Islam, katanya jenazahnya katanya nanti entah gimana lah, ya kan? Itulah yang saya pikirkan Bang. Kiranya saya bertekadlah masuk ke Islam gitu, masuk ke Kristen. Sementara istri saya masih Islam. Sementara saya sebatang kara Bang, hidup di bumi, di buka bumi ini Bang. Ya. Kalau saran saya begini, menjadi Kristen tetapi sekaligus satu keluarga itu diselamatkan. Makanya ada di dalam Bible itu, jika satu orang diselamatkan maka seluruh isi rumah itu juga akan diselamatkan. Jadi itu tergantung komunikasi tadi. Masalahnya Anda yang lebih mengenal istri Anda yang lebih mengenal tingkat kemampuan berpikir. Beda loh Bang. Kalau saya ngomong sama muslim di sini itu beda. Dia nggak kenal saya nggak kenal dia. Betul? Jadi kami nggak punya ikatan batin. Kalau Anda kan punya ikatan batin, tentu saja cara bicaranya lebih gampang. Bilanglah sama istri, kita ini masa kita ngikutin orang yang di kuburan itu. Bilang dia aja di kuburan gitu kan. Begitu.
Bagaimana kita mengikuti ajaran orang yang ada dalam kuburan gitu. Bagaimana kita kalau punya duit nanti pergi ke Arab, sampai Arab sana kita main lempar-lemparan batu. Komunikasikan dengan istri dengan baik gitu Bang. Atau mungkin istrinya ada. Sudah saya bilang juga Bang, seperti itu. Banyak ayat-ayat mana yang ada keganjilan itu sudah saya kasih tahu Bang. Mana-mana ustadz-ustadz yang lari-lari jarul, yang error-error itu sudah saya kasih tahu Bang. Tapi dia bersikeras ya? Enggak bersikeras, cuman dia masih bimbang gitu. Oh bimbang. Iya pelan-pelan lah Bang. Jangan, kita waktu itu proses butuh waktu. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Bagaimana dia udah dari kecil dia udah didoktrin begitu ya kan. Makanya saya juga dulu pernah ya. Itu lama sekali loh. Lama dia. Dulu dia buat terus dengan saya. Kaget saya tiba-tiba dia menghubungi. Udah berubah 180 derajat. Berubah. Iya. Jadi memang itu tidak nyana-nyana, tidak disangka-sangka Bang gitu. Saya saja punya satu slogan di sini. Satu kali orang nonton channel ini marah-marah. 2 kali dia mulai cari tahu. 3 kali dia mulai ngangguk-ngangguk mengiyakan. 4 kali nah baru dia percaya. Bayangin tuh Bang. Harus 4 kali. 4 itu berbicara step-step waktunya. Ini lama Bang prosesnya itu. Gitu loh. Jadi memang butuh proses sabar gitu. Itu saya yang istilahnya apa yang saya tonton dengan Bang, saya kupas lagi tuh Bang. Saya istilahnya beritahu juga sama istri saya, cuman dia masih ada kebimbangan gitu. Contohnya Ustaz Somad Bang. Somad itu menggunjing Bang. Itu udah saya beritahu sama istri saya. Menggunjingnya Ustaz Somad itu begini Bang. Yesus disalibkan ada jin kafir katanya. Dari manalah Ustaz Somad tahu Yesus disalibkan ada jin kafirnya? Pakai mata indra keberapa dia itu Bang? Jadi gini, kalau kita belajar agama Islam, sebenarnya ada ketidakpuasan umat kepada Al-Quran Bang. Jadi umat Islam itu menyadari bahwa kitab Al-Quran itu tidak bisa diandalkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umat. Makanya umat muslim itu punya kitab yang lebih baik daripada Al-Quran. Namanya kitab hadis. Nah, kitab-kitab hadis inilah yang digunakan oleh umat muslim untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umat. Karena mereka sadar bahwa Al-Quran tidak bisa diandalkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Gitu. Jadi kalau abang tanya di dalam agama Islam dapat dari mana? Dapat dari kitab-kitab selain daripada Al-Quran itu. Dan di situ banyak yang sudah jadi nabi, bahkan lebih tahu dari itu. Kalau kita baca Al-Quran, di dalam Al-Quran itu tidak ada disebutkan bahwa istrinya Ibrahim itu ada 2, nggak ada. Satu namanya Sarah, satu namanya Hajar, nggak ada dalam Quran. Itu didapati dari kitab-kitab selain Al-Quran. Nah dari mana mereka dapat itu? Kemungkinan mereka jadi nabi setelah Muhammad. Karena kalau saya bilang dari Bible, mereka nggak terima. Nggak terima. Kalau saya katakan itu dari Bible, mereka akan mengatakan itu dari para mufasir, para ulama gitu. Ulama dapat dari mana? Yaitu dari tafsir katanya. Metodenya apa ya? Metode tafsir. Jadi saya simpulkan bahwa mereka sudah jadi nabi begitu. Contohnya begini Bang. Masalah apa Bang temanya?
lupa kata abang. Ya. Allah dan Muhammad main lupa-lupaan. Ada. Nih, kita kembali ke tema ya. Bang Edis, Ustadz ini lupa bahwasannya menggunjing itu ada ayatnya, yaitu surat Al-Hujurat yang ke-12. Betul sekali. Itu dilupa-lupakannya. Betul. Tidak boleh menggunjing itu. Seharusnya kalau dia seorang Islam yang benar, tidak boleh dilupakan itu. Gini, saya pernah membuatkan saya yang lompat dari Monas. Bang, saya kasih tahu ya Bang ya, tidak ada Muslim yang percaya Al-Quran. Gak ada. Kalau ada Muslim yang percaya Al-Quran bawa ke sini, saya lompat dari Monas. Pegang omongan saya, rekam, viralkan. Kalau ada seorang Muslim yang terbukti percaya Al-Quran, saya Edis TV terjun dari Monas. Gak ada Bang, gak ada yang percaya Quran. Islam itu gak ada yang percaya Quran. Mereka percayanya adalah omongan ustadz, omongan ulama tentang Al-Quran. Bukan Al-Qurannya yang dipercaya, bukan. Gitu. Ya oke lah Bang. Oke. Sehat selalu Bang. Sama-sama Bang. Sabar ya Bang ya, pelan-pelan Bang jalannya. Bila perlu istri itu ajak nonton bareng gitu. Ya. Seperti itu. Oke ya Bang Ahmad ya, saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Ya silakan ya yang muslim-muslim kalau naik ke sini jangan diem-diem saja. Bantah argumen saya ya. Sekali lagi, kalau Anda muslim, Anda naik ke sini, terbukti Anda percaya Quran, saya terjun dari Monas. Ya. Oke, kita kasih naik ada Usmadin. Ya, selamat malam Usmadin. Silakan nyalakan kamera Usmadin. Halo Bang Edis. Iya, saya dengar. Silakan nyalakan kamera. Saya dengar tadi ya Bang Edis, nggak ada Islam yang nggak percaya Al-Quran. Siapa? Saya percaya kok sama Al-Quran. Ya, nyalakan dulu kamera. Kameramu belum nyala. Sekian kan nggak percaya juga sama Oke, Bibel. kalau takut nyalakan kamera, kita turunkan. Yuk, silakan ya. Kalau Anda muslim, masih yakin dengan iman Anda, masih percaya dengan keimanan Anda, nyalakan kamera Anda. Kan gampang kan? Iya. Usman Serterete. Silakan Usman. Nyalakan kamera Anda. Oke. Bang Usman, Anda ini muslim? Iya, saya muslim. Muslim. Ini benderanya Usman Terate, Usman Malaysia, Indonesia. Itu bendera Malaysia atau bendera apa, Bang? Itu bendera Israel. Israel. Bendera Israel. Kamu lihat itu bendera apa? Saya lihat itu bendera Indonesia, tapi sampingnya itu bendera apa? Saya nggak kelihatan. Amerika kah atau Malaysia? Kayaknya Malaysia. Nah, kau lihatlah itu bendera apa? Oke, Usman gimana? Apa yang mau Anda utarakan? Ini nampaknya sinyal lagi. Gini aja Usman. Coba kamu perbaiki nanti sinyalmu ya. Nanti kamu perbaiki sinyalmu gimana? Aduh, oke. Saya dulu ya. Ini kalau udah begitu udah ruwet itu.
ngomong sama orang kalau sinyalnya delay itu kepalamu pasti mumet itu. Coba aja kalau nggak percaya. Oke, kita kasih naik ada kempes. Kombes. Kukira kempes. malam. Ya, kombes. Silahkan nyalakan kamera Anda. Oke. Halo. Kombes, saya tanya dulu Bang Kombes. Anda ini muslim atau Muslim. apa? Muslim. Muslim nyel. Apa? Muslim nyel. Apa muslim nyel? Yang Muslim is the best. Muslim is the best. Baik. Oke, saya teringat dengan answer the question. Nah, answer the question. Ya, ayo. Itu maksudnya apa ya? Yang mana? Judulnya itu loh. Oh, judulnya ini. Ya. Nah, ini adalah sebuah pernyataan bagaimana Allah menurunkan ayat. Lalu Allah membuat Muhammad lupa akan ayat yang diturunkannya itu. Nah, kepriwek yang begitu. Nah, silakan. Lupanya. Dari mana lupanya? Lupanya karena Allah yang bikin Muhammad lupa. Mana ada? Mana ada, baik. Mau saya tunjukkan ayatnya? Tunjukkan. Baik, tunjukkan. Oke lah, Son. Aduh. Iki nyong iki Kisrun dari Tegal ya. Baik. Jenenge Kisrun. Saya punya teman Kisrun dari Tegal. Nah, ini dia orangnya. Baik. Nah, nyong dari Tegal. Baik. Saya balikan dulu. Saya balikan. Saya hilangkan dulu efeknya. Baik. Kelihatan ya? Ya. Ini surat Al-Baqarah ayat yang ke 106, betul? Betul. Oke. Apa di sini dikatakan? Ya dibaca lah. Oke, saya bacakan. Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Oke, kami di sini siapa? Kami ya satu kesatuan, semuanya. Siapa kami di sini? Ya semuanya. Siapa? Saya. Ya semuanya. Saya. Semuanya. Saya juga berarti. Ya kamu umat mana? Kamu bukan hamba Allah. Oh. Oke, ini Al-Quran ini kata kami merujuk ke siapa ini? Ayat mana saja yang kami di sini siapa aja? Hamba Allah. Oh, kami di sini hamba Allah. Makanya teman-teman, jangan bahas yang berat-berat sama muslim. Nah, kabur saudara-saudara. Aduh. Aduh, inyong dari Tegal lari. Kepriwek tuh son. Aduh. Sungguh nekat yang nyata kowe ki son. Aduh, saya balikin dulu kamera saya. Aduh. Baik. Kita naikkan lagi teman-teman muslim-muslim yang lain. Gimana? Aduh, mumet dah saya son. Lah kepriwek ditanya kami siapa? Kami semuanya. Lah kepriwek ya kami semuanya seluruh Indonesia Raya itu. Oh, kepriwek kowe son. Lah kalau kami semuanya berarti termasuk saya. Oh, kepriwek sih. Yo silakan. Ada gitu muslim yang kayak begini ya. Kita kasih naik ada Mas Iun. Oke, Mas Iun. Oke, Mas Iun. Silakan nyalakan kamera. Waduh, jadi orang Tegal terus. Ya, silakan Mas Iun, nyalakan kamera.
Iyun. Oke. Ya, Iyun dari mana Iyun asal? Dari Timur. Dari mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, gimana Are? Ayo Are, gimana silakan. Tema kita hari ini. Apa temanya ini? Ini Allah menurunkan ayat, lalu Allah membuat Muhammad lupa ayat yang diturunkannya itu. Artinya Al-Quran tiada lain adalah sendau gurau antara Muhammad dan Allah. Betul nggak? Betul nggak? Dengar dulu. Ayat yang mana yang membuat Muhammad itu lupa? Baik. Saya tunjukkan ya ayatnya ya. Oke. Karena orang muslim itu kan banyak yang nggak tahu ayat-ayat Quran. Baik. Saya balikkan kamera saya. Baik. Kita tampilkan ayatnya, kita hilangkan dulu efeknya. Ya. Ini Al-Quran ya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-106, betul? Oke. Ayat mana saja yang kami di sini siapa? Umat Muslim. Kami adalah umat Muslim. Oke, jadi sosok kami di sini umat Muslim, betul? Ya. Oke. Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, berarti kami di sini umat Muslim menjadikan manusia lupa kepadanya. Iya, betul. Oke, jadi kami manusia menjadikan manusia lupa gitu. Iya, betul. Oke, jadi kami di sini manusia menjadikan manusia lainnya lupa. Sebut ya, siapa manusia lainnya yang lupa? Ya, umat Muslim lah. Umat Muslim juga. Jadi sesama umat Muslim main lupa-lupaan gitu. Mau saya teruskan gimana? Kamu saja tidak tahu apa-apa tentang Al-Quran gimana? Itu kamu itu. Teruskan, aku nanti pancing ini ke bawah. Ini gimana ini Anda ini? Kami di situ adalah Allah. Allah itu membuat manusia di situ Muhammad lupa dengan ayat Quran. Lupanya di mana itu lupanya? Lupanya di mana? Ya itu tanyain sama Allah dan Muhammad. Oke lah Mas Yun, kamu turun dulu lah. Saya sakit kepala ngomong sama kamu. Saya sakit kepala saya ngomong sama dia ini. Ustadz, coba Abdul Somad, Adi Hidayat, Ustadz yang lain yang nonton acara ini. Kalian nonton kan? Kalian lihat gak umat kalian itu kayak apa? Udah parahnya udah tingkat dewa gitu loh. Dondi, kamu lihat itu umat muslim tuh parahnya kayak apa? Katanya kami umat muslim tuh. Kami turunkan Al-Quran ini. Nah kami di situ umat muslim. Nah. Aduh. Gimana teman-teman kayak begini? Siapa di sini yang mengerti agama Islam teman-teman? Aduh, nekat yang nyata lah kalian ini sudah. Oke, kita kasih naik ada Andi Musfir. Andi Musfir, Muslim bang? Muslim bang, Muslim. Ya, bang, saya ini sudah sedikit trauma ini malam ini nih bang. Umat Muslim yang datang ini semuanya botolnya mengalir sampai jauh nih bang. Botol mengalir sampai jauh. Akhirnya ya silakan nyalakan kamera ayo. Andi Musfir. Mengalir sampai jauh teman-teman botolnya teman-teman. Ya saya tanya dulu Bang Andi ini Bang. Anda ini ngerti Al-Quran gak? Ngerti agama Islam gak?
Nggak terlalu ngerti bang. Nggak terlalu ngerti. Makanya saya bilang teman-teman, statement saya itu nggak bisa dibantah. Alasan seseorang masih Islam karena dia nggak ngerti agama Islam itu apa. Bang, kalau Anda belajar Al-Quran, Anda belajar hadis, Anda dalami secara mendalam, malam Anda mendalami itu, Anda akan tidur nyenyak. Besok pagi, Anda panggil tukang loak. Anda suruh Quran sama hadis itu bawa ke tukang loak. Itu kalau Anda sungguh-sungguh membaca isi Quran dan hadis. Kalau Anda membaca isi Quran dan hadis, sungguh-sungguh Anda dalami, besok Anda panggil tukang loak, Anda akan loakin itu buku ke tukang loak. Anda kan gak pernah mempelajarinya. Sekarang saya tanya, Anda pelajari nggak itu Al-Quran di rumah? Ya biasa dibaca. Yakin? Biasa. Kita tes. Apakah dia bohong atau enggak? Kita tes. Ada nggak di dalam Quran? Gimana? Maksud saya, itu kan sunnah bang, kita baca Al-Quran, artinya kita dapat pahala. Saya nggak nanya sunnah atau enggak. Apakah Anda mempelajari Al-Quran Anda yang di rumah itu? Ada juga sih bang, sebahagian. Nggak seberapa banyak juga sih. Oke, tapi tidak mendalami, tidak sungguh-sungguh dipelajari kan? Ya nggak sungguh-sungguh bang. Nggak sungguh-sungguh. Nih saya mau bilang gini. Seandainya Anda mendalami Al-Quran Anda yang di rumah itu, Anda dalami, Anda pelajari, besok Anda panggil tukang loak buat ngambil itu. Percaya? Percaya nggak? Tukang loak apa tuh tukang loak bang? Tukang loak nggak tahu dia. Bang, tukang loak itu adalah orang yang tukang ambil barang rongsokan. Oh gitu. Misalnya Anda punya buku-buku nggak kepake, buku-buku bekas apa, itu Anda kasih dia itu loh, biar dikiloin. Oh. Oke bang. Asal dari mana bang? Nggak tahu tukang loak? Makassar bang. Makassar. Bagaimana ini Ki? Oke. Kalau Anda mempelajari Al-Quran, Anda akan dapati di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan bahwa Allah itu membuat Muhammad lupa akan ayat yang diturunkan kepadanya. Ya nggak apa-apa bang, kalau Allah membuat Nabi Muhammad lupa. Ngapain dia membuat Muhammad lupa? Ya dia akan menunjukkan dirinya maha kuasa bang kepada Nabi Muhammad. Allah ngasih ayat kepada Muhammad. Oke? Sudah? Ya. Nah, terus Allah membuat lupa Muhammad ayat yang diturunkan itu. Iya nggak apa-apa bang. Berarti Allah kurang hiburan. Gimana ini? Coba dipikir dulu pakai akal dulu, logika yang sehat. Ya nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa. Oke lah, kita undang dulu muslim yang lain ya. Sakit kepala kita ngomong sama dia nanti teman-teman. Coba Anda pikir dulu dengan akal yang sehat. Ngapain Allah turunkan ayat terus Allah bikin orang itu lupa? Itu namanya kurang kerjaan. Makanya Al-Quran itu tiada lain adalah sendau gurau semata. Masa diturunkan ayat terus Muhammad dibikin lupa ayatnya? Itu gimana? Aduh, coba jelasin dulu pakai akal sehat dulu yuk. Naik ke sini. Pakai akal yang sehat. Yuk, naik ke sini pakai akal yang sehat. Yuk, silakan. Kita masih kasih kesempatan yuk. Udah jam 10 malam ini teman-teman. Yuk. Oke. Arsyarawi. Makasih. Teman-teman yang memberikan support, saya ucapkan makasih ya teman-teman ya. Arsyarawi, Muslim bang? Yes, Muslim. Oke, silakan nyalakan kamera. Sekejap. Ini nampaknya dari Malaysia nih. Indonesia habis, kita impor dari Malaysia. Bukan Indonesia saya.
Iya, makanya karena Indonesia udah habis bang. Di sini udah habis, Muslim yang pintar udah habis. Makanya ngimpor dari Malaysia. Nah silakan. Oke. Abang Muslim dari Malaysia. Dari Malaysia. Tak terdengar bang. Aku tak dengar suara bang. Suara tak dengar bang. Tak ada suara. Boleh buka kacamata? Kenapa harus buka kacamata? Biar ngapa buka kacamata? Biar jelas nah orangnya. Yang perlu jelas tuh ini yang perlu jelas. Ya, kalau saya hiraukan saja. Enggak, mau nengok kacamata yang bentar. Dibuka. Oh, mau nengok kacamata. Mau saya dekatkan kacamatanya sebentar. Oke, baik. Saya balikan. Dibuka. Mau lihat kacamata dia katanya. Baik, sebentar. Saya bukakan ya kacamatanya ya. Nih, kelihatan? Bukan. Oh, mata Anda. Katanya mau lihat kacamata. Ini gimana sih orang ini? Mau lihat mata Anda. Ini loh. Ini kacamata sudah jelas. Bukan mata Anda. Ini tidak ada di Malaysia, ini nggak ada. Oke, saya balik lagi kamera saya. Gimana? Mau diskusi? Saya mau menatapkan dua mata sama kita. Ada syaratnya. Kalau saya mau buka kacamata ada syaratnya. Pertama, Anda undang jagoan Anda yang namanya Nur Alim. Yang nama aslinya Nur Alim, pakai nama palsu Zuma. Bahkan di dalam struktur organisasi dia masih pakai tetap nama palsunya Zuma. Suruh Zuma ke sini, lepas maskernya, demi Tuhan saya buka kacamata saya, asal dia lepas maskernya saya debat dengan dia. Itu syaratnya. Untuk apa kita bahas? Enggak, untuk apa kita bahas orang lain, sedangkan kita berhadapan berdua. Kamu bukan siapa-siapa, kamu tidak punya pengaruhnya di dunia muslim. Ada satu orang punya pengaruh besar di dunia muslim, nama palsunya Zuma Zulkifli M. Habas. Suruh dia naik ke sini, lepas maskernya karena dia udah lupa itu maskernya dia udah jadi manusia bermasker. Sampai dia lupa ini nih, saya kasih tunjuk nih. Bagaimana jagoan kalian itu, saking dia trauma debat dengan saya, dia itu sampai maskernya aja udah lupa dia tuh. Perhatikan ya. Aduh, kalian ini sungguh nekat yang nyata loh kalian ini. Nih, bagaimana kelakuan si Zuma nih? Saya balikin kamera saya nih. Ya, untuk apa? Perhatikan. Ini kameramen dia sendiri yang ini nih. Udah berkhianat kameramennya nih. Perhatikan, ini Zuma. Perhatikan. Ya, dia bermasker. Zuma pahlawan bertopeng. Nah, cucu. Oke, cucu esnya. Minum. Lupa dia buka maskernya. Nah, suruh orang ini datang kemari atau saya yang datang ke channel dia. Saya buka kacamata saya debat dengan dia tanpa masker, dia tanpa kacamata saya. Itu, sampaikan itu sama dia. Apa kita bahas orang lain? Nekat yang nyata. Kamu menyuruh saya buka kacamata. Sudah siap bahas tema yang tadi? Siap bahas tema yang tadi? Siap, saya bahas. Anda buka kacamata. Baik, saya kasih Anda hadiah. Sebentar, saya berikan Anda hadiah. Sebentar. Siap ya? Siap ya? Siap? Nah, itu hadiahnya. Hari kemana-mana. Suruh Zuma datang kemari, buka maskernya. Saya berdebat dengan dia berdua. Atau saya yang datang ke tempat dia. Saya datang ke tempat dia, saya tantang dia untuk diskusi lepas masker. Mana berani nih. Saya udah itu sama dia, udah sampai ke pokok bahasan itu nih. Perhatikan, saya pernah naik ke channel dia dikerubungi oleh dayang-dayangnya. Dia nantang saya nih, perhatikan. Yang pakai masker itu adalah kaum wanita, saudara-saudara. Kaum wanita, bagaimana laki-laki cadangan? Satu-satunya laki-laki yang cadangan adalah Zulkifli
Nggak berani. Jadi suruh dulu Jumamu lepas maskernya. Sampai minum aja lupa maskernya dilepas. Ayo silakan. Silakan naik kemari. Nggak usah yang lain-lain bahas. Kalau kamu mau saya lepas kacamata, Juma yang suruh naik ke sini. Ya. Kita kasih naik ada Nur Hidayat. Nur Hidayat. Selamat malam Nur Hidayat. Selamat malam. Ya, Nur Hidayat, silakan nyalakan kamera. Ya, Muslim, Bang. Islam. Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Tentang Gimana? mau bertanya tentang apa itu? Boleh, silakan nyalakan kamera. Tentang kalau belum. Kalau di Kristen ada tidak ancaman? Bang, jangan miring, Bang. Jangan miring. Coba tenang dulu, tenang. Kalau Islam itu ada kuliah. Nampaknya dia nggak denger lagi, teman-teman. Saya heran, Muslim yang naik ke sini banyak sekali penyakitnya. Satu, penyakit pikun. Satu, Bang, coba dulu jangan miring, kameranya tenang dulu, lurus dulu kemari. Nah, oke lah. Jangan dipaksakan ya. Kalau Anda tidak pede ya dengan agama Anda, saya turunkan di bawah ya. Oke, kita kasih naik ada Mustafa Iqbal. Mustafa Iqbal. Ya, selamat malam Mustafa Iqbal. Halo, Bang Mustafa. Ya, Bro. Ya, Muslim, Bang. Halo. Muslim. Ya, malam Muslim. Ya, Muslim. Ya, silakan Yes. nyalakan kamera. Jangan grogi, Bang, jangan. Tenang. Tarik napas dulu. Hembuskan. Tarik napas lagi. Oke, silakan nyalakan kamera. Apa? Kamu koplak. Buka kacamatanya. Kenapa kok saya harus buka kacamata? Kenapa? Iya, kan saya nggak pakai kacamata. Kamu juga harus. Boleh saja Anda pakai kacamata. Jadi Anda takut membahas tema ini? Jangan banyak bicara. Berarti Anda takut membahas tema ini? Apa jantan? Nah, kau penakut. Buka kacamatanya. Iya. Bang. Sembarangan. Ngawur. Oke, saya mau buka kacamata tapi ada syaratnya, mau nggak? Anda pakai gigi dulu gimana? Apa? Pakai gigi dulu, mau nggak? Nah, kan ya sudah. Kenapa Anda minta kacamata? Anda permasalahkan sementara saya minta gigi yang nggak boleh. Anda ini penakut. Kok penakut? Ya sudah, pasang dulu gigimu. Gimana? Nah. Dengar, Mustafa. Kita ini bahasannya bukan soal kacamata, bukan soal gigi. Bahasan kita ini, Allah menurunkan ayat, lalu Allah membuat Muhammad lupa dengan ayat yang diturunkannya itu. Berani bahas itu. Kamu akan rasa namanya musibah besar. Gimana? Kamu akan dapat musibah besar. Musibah Jangan apa? sebut nama Allah sembarangan ya. Jangan ketawa-ketawa ya. Gimana? Loh, apa tidak lucu? Ketika Allah menurunkan ayat kepada Muhammad, terus Allah membuat Muhammad lupa ayat yang diturunkan Allah. Aku nggak pernah hina agama kalian. Jangan pernah hina agama orang. Menghinanya di mana? Menghinanya di mana? Kamu ketawa. Tadi Coba. Tawa menghina. Menghinanya di mana? Coba sebutkan satu. Sebutkan satu penghinaannya di mana? Tadi kamu sebut
Nama Allah Apa? sambil ketawa. Sebut Bilang Allah sambil itu ketawa. Iya, kamu bilang tadi Allah itu memainkan hambanya. Oke, apakah dia tidak memainkan hambanya? Dia turunkan ayat, lalu dia bikin hambanya itu lupa ayat yang diturunkannya. Anda sembarangan. Jangan coba-coba. Berarti Anda katakan saya menuduh. Berarti Anda katakan saya memfitnah. Iya. Oke, kalau saya tunjukkan ayatnya gimana? Itu bukan buat siapa? Buat siapa itu ayatnya? Baik, Itu saya tampilkan umatnya. ayatnya. Saya tampilkan ayatnya. Iya. Kita Saya sudah. Kita tampilkan ayatnya teman-teman ya. Tadi. Apakah? Saya sudah nonton dari tadi. Saya sudah nonton dari tadi. Nggak usah jelaskan. Oke. Nggak pantas. Saya balik karena yang tadi yang nonton katanya kami di sini adalah sosok muslim. Baik, saya tampilkan. Jangan lari ya. Awas kalau lari nanti. Jangan lari. Kalau lari harus pakai sepeda biar cepat larinya. Jangan jalan kaki. Baik. Kamu akan Di sini dapat dikatakan. musibah. Apa di sini dikatakan? Kami di sini siapa? Kamu 66. Kamu 66. Kamu 66. Kamu. Iya, kamu 66. Kenapa pasien kita ini selalu saja begini? Gimana? Dengar Mustafa. Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan lupa kepadanya. Oke, berarti siapa yang membikin lupa? Allah punya hak, bro. Oke, berarti Allah membuat orang lupa kepada ayatnya Allah. Mau mati pun juga dia mau punya hak, bro. Baik, saya balikan dulu kamera tidak bisa saya. larang, bro. Bentar, Kamu saya jangan balik dulu sembarangan, kamera bro. lagi. Ya, saya balik. Oke. Mana? Kau punya muka. Mustafa. Kamu buka kacamatamu. Kamu pernah Mustafa, hapus, bro. siapa yang membuat lupa ayat? Allah atau bukan Allah? Saya tanya kamu, Allah punya kehendak nggak? Yang ciptakan ini Oke, dunia. baik, dia Dan punya langit. kehendak. Baik. Siapa yang membuat lupa ayat Quran? Kok macet? Siapa yang membuat Muhammad lupa ayat Quran? Saya tanya kamu, siapa yang ciptakan kamu? Jangan ngomong kemana-mana dulu. Siapa yang membuat Muhammad lupa Jangan ayat menyebut Quran yang Allah diturunkan sembarangan. kepadanya? Kalau sudah kena, kamu 66. Kamu 66. Aduh. Kamu 66. Baca Udah kitab saya kamu. bilang teman-teman ya. Paham nggak? Mau yang jenggotan, mau yang sorbanan. Kalau kata Akil Sirak ya, makin panjang jenggotnya, makin gubluk. Kamu sudah menghina Allah sendiri. Oke, saya turunkan Jangan dulu menyebut ya. Allah sembarangan. Ini gimana ini teman-teman? Yuk silakan, yuk. Berat ini teman-teman ya, aduh.